Selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas. Selama 30 menit kami sajikan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawal informasi di Jurnal Nusantara pagi ini, saudara, 7 unit gudang yang berada di kawasan pergudangan dan industri Tenanu Indah Kupang NTT ludes terbakar. Tidak ada korban dalam insiden ini. Banyaknya material yang mudah terbakar dan juga kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik salah satu toko yang berada di kawasan tersebut. Api bisa dipadamkan usai sejumlah kendaraan dan juga petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Gudang Alfamart. Alfamart Ya. Ini berapa banyak gudang yang terbakar ini, Bang? Ini kalau tidak salah tadi kurang lebih 7 gudang ya. 7 gudang dari sana. Kejadiannya dari jam berapa nih, Pak Kapolres? Ya. Kejadiannya dari jam berapa tadi? Kurang lebih tadi sebagai informasi kurang lebih jam 4 ya, ada percikan informasi kalau full bucket dari security sini. Nanti kami coba sini dari full bucket dari anggota kami menjelaskan. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Konser musik yang digelar Pemkot Surabaya dengan bintang tamu Denny Caknan berakhir ricuh. 10 penonton dan 2 anggota TNI dan juga Damkar menjadi korban kericuhan. Saudara, dari visual yang Anda saksikan saat ini memperlihatkan aksi massa yang ricuh akibat tidak bisa masuk ke lokasi konser musik yang mendatangkan bintang tamu musisi Denny Caknan. Ribuan penonton memaksa masuk dengan mendobrak pintu pagar lokasi acara. Akibatnya puluhan penonton dan juga petugas keamanan mengalami luka saat berdesakan dan tertimpa pintu gerbang yang ambruk. Sebanyak 10 penonton dan juga 2 anggota TNI serta Damkar dilarikan ke Rumah Sakit Suwandi Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Penonton dan 2 TNI serta Damkar yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Suwandi Surabaya untuk bisa mendapatkan perawatan. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menjenguk korban yang dirawat di rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit, hingga Selasa siang 10 penonton telah diizinkan untuk pulang karena tidak mengalami luka serius. Namun, TNI dan juga Damkar yang tertimpa pintu gerbang masih dirawat dan akan dilakukan tindakan operasi. Gitu ya. Kemarin sama Pak Slamet ya, sampingan katanya. Ya, total dari yang datang 12 orang malam itu 10, tinggal 2 aja. Jadi 10 langsung pulangkan. Bukan langsung lah ya, artinya sudah diperiksa, dipastikan tidak apa-apa. Dipastikan dengan USG, kan ada yang keinjak mas, perutnya. Ada yang kejatuhan perutnya, sehingga dia kesakitannya di perut kita. USG, tidak ada masalah, pulang-pulang. Saudara, apel akbar yang digelar di kantor Wali Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara pada Senin pagi diwarnai dengan kericuhan. Para pegawai P3K marah usai mendengar rencana pegawai kontrak akan dirumahkan. Suasana apel yang mestinya hikmat berubah mencekam saat para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan menumpahkan kemarahan mereka. Mereka protes usai mendengar rencana pegawai kontrak akan dirumahkan. Situasi semakin tak terkendali saat massa berusaha merangsek masuk ke dalam kantor wali kota. Merespons kemarahan massa, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen berjanji tak akan merumahkan pegawai kontrak. Namun, Pemkot akan memangkas tambahan penghasilan pegawai, baik ASN, P3K, maupun pegawai paruh waktu sebesar 30%.
Langkah itu dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi defisit anggaran daerah sebesar 50 miliar rupiah akibat kebijakan efisiensi. Persoalan dirumahkan ini dia solusi terakhir. Kalau memang kesana tembok, kemari tembok, kalau api, gelar api, ya terpaksa orang. Dan bukan cuma hanya pada waktu dirumahkan. Semua pendapatan ASN kepala daerah itu pasti akan dikurangi semua. Nah, tadi usulan MBG apa namanya operasi merah putih itu saya telah masuk sampai situ. Yang saya minta juga pemerintah pusat harus penuhi dan take over gaji pada waktu dan P3K. Kondisi ASN di Pemkot Tidore Kepulauan senada dengan curhatan Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda ke DPR bulan lalu. Di hadapan DPR, Chowanda mengaku Pemprov Malut tak lagi punya uang untuk membayar gaji para P3K hingga akhir tahun 2026. Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai, tetapi permasalahan kita di daerah ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Di Maluku Utara, DAU kita itu cuma 960 sekian miliar. Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Pemerintah pusat memangkas anggaran transfer daerah sebesar 848 triliun rupiah menjadi 650 triliun rupiah. Hal ini membuat kepala daerah mesti berhemat sambil tetap memastikan pembangunan daerah tetap maksimal. Agus Supriyanto, Kompas TV, Kota Tidore, Maluku Utara. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Saudara. Para peternak ayam di Kota Solo menggelar aksi mandi telur sebagai protes atas anjloknya harga telur ayam yang membuat peternak terancam bangkrut. Aksi mandi telur ini digelar di Bundaran Geladak Kota Solo, Jawa Tengah. Harga jual telur jauh di bawah acuan sebesar Rp26.000 per kilogram. Saat ini, harga jual telur dari peternak dibanderol berkisar antara Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Sedangkan harga ayam berkisar di Rp13.000 per kilogram. Sementara harga pakan ayam yang mahal membuat peternak terancam merugi. Kami datang mau menyampaikan aspirasi. Hari ini harga telur, harga ayam sangat-sangat murah di bawah HPP. Betul-betul rakyat? Betul-betul rakyat? Saudara, Jurnal Nusantara akan kembali dengan informasi kapasitas operasi penyelamatan bawah air personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kini ditingkatkan melalui ujian sertifikasi selam berstandar internasional. Selengkapnya kita ulas bersama dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Banjar usai jeda berikut ini. Tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Kembali lagi di Jurnal Nusantara, Saudara, kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banjar kini ditingkatkan melalui uji sertifikasi selam berstandar internasional. Langkah ini merupakan strategis untuk mengingat tingginya frekuensi kejadian kecelakaan air di wilayah sungai maupun irigasi yang menuntut kesiapan personil untuk bisa profesional di lapangan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Banjar kini secara serius menguatkan fungsi penyelamatan air di luar tugas utama mereka dalam memadamkan kebakaran. Melalui pelatihan selam berlisensi POSI CMAS, 9 personel water rescue dituntut menguasai kompetensi teknis penyelamatan di perairan dalam yang kompleks. Kegiatan ini menjadi prioritas karena tim water rescue sering menjadi garda terdepan dalam misi pencarian korban di sungai, waduk, hingga irigasi yang memiliki resiko keselamatan sangat tinggi. Menggunakan teknik amblesan badan terbalik atau back roll entry, satu persatu petugas mulai turun dari atas perahu menuju dasar Danau Seran, Kota Banjarbaru, untuk memantapkan kemampuan mereka di bawah air. Untuk yang pertama untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyelamatan di air, khususnya untuk penyelaman. Nah, ini kita ada melatih sebanyak 9 orang, ada 9 orang tim water rescue DPKP Kabupaten Banjar. Ya, karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar ini kan bukan hanya mengurus untuk pemadaman saja, tetapi juga untuk penyelamatan, termasuk salah satunya adalah penyelamatan di air. Dalam prosesnya, penguasaan teknik ekualisasi atau penyeimbangan tekanan tubuh menjadi parameter utama agar setiap anggota mampu bertindak aman saat menangani korban di lokasi kecelakaan air tanpa membahayakan diri sendiri maupun tim. Kita memasuki dunia bawah air itu tidak sama dengan kita berada di daratan. Nah, itu saja sebenarnya, kalau kesulitan tidak ada. Tapi umumnya itu akan terkendala biasanya di ekualisasi, ya, penyeimbangan tekanan dalam tubuh dengan luar tubuh. Nah, itu kemudian menggunakan maskering, membersihkan masker, nah yang model-model seperti itu. Keterampilan dalam menyelam kini jadi tuntutan DPKP Kabupaten Banjar. Langkah ini diharapkan membuat kinerja personel semakin efektif dalam memberikan pertolongan cepat serta meminimalisir resiko fatal saat evakuasi di medan perairan yang sulit dijangkau. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kapasitas personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar kini ditingkatkan melalui ujian sertifikasi selam berstandar internasional. Saudara-saudara, apa latar belakangnya? Kami akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar, Agus Siswanto, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring di Jurnal Nusantara. Selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik, Pak Agus, kita melihat dulu sebenarnya dari tujuan utama. DPKP kan biasanya identik dengan memadamkan api, tapi kalau di Kabupaten Banjar ini ada yang berbeda dengan sertifikasi selam. Nah, kenapa kemudian Kabupaten Banjar memutuskan untuk bisa memperdalam itu atau dalam hal water rescue-nya? Pak Agus, silakan. Baik, kenapa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar melatih rekan-rekan tim water rescue yang memang selama ini masyarakat awam ya mengenal Dinas Pemadam Kebakaran itu adalah sebuah dinas yang hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran saja. Namun tugas kami sebenarnya apalagi dengan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentu juga mencakup tugas penyelamatan non kebakaran, termasuk salah satunya adalah penyelamatan di air. Kabupaten Banjar ini kan kebetulan memiliki banyak sungai, kemudian ada juga irigasi, kawasan rawa, dan juga hingga waduk, itu priam kanan. Sehingga potensi risiko terjadinya kecelakaan atau korban di perairan itu cukup tinggi. Tercatat pada tahun 2025 itu ada 13 kejadian. Kemudian untuk tahun 2026 ini hingga bulan Juni kemarin itu ada 3 korban yang tenggelam di sungai Martapura maupun di irigasi.
Nah, kemudian potensi ini menjadi salah satu tugas kami juga untuk melakukan penyelamatan secara lebih cepat, aman, dan tentunya profesional. Nah, untuk itu kami merasa perlu untuk melatih rekan-rekan kami untuk pelatihan selam dan scuba, khususnya untuk tim water rescue. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Agus, tadi kan Pak Agus sudah menyinggung bahwa memang kondisi di Kabupaten Banjar sendiri ini kan penuh dengan irigasi, rawa, dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat dari sudut tantangan nih Pak Agus, memang tantangan apa sih yang dihadapi oleh DKP Kabupaten Banjar untuk mengevakuasi korban, khususnya di daerah yang Bapak sebutkan tadi, karakteristiknya? Oh ya, dengan karakteristik sungai yang tentunya secara kondisi airnya keruh, kemudian arusnya yang sering berubah-ubah, serta jarak pandang di bawah air itu kan rata-rata hampir nol. Kemudian kondisi tersebut menuntut personil untuk memiliki keterampilan teknis, ketenangan, kesabaran, dan tentunya prosedur kerja yang disiplin sesuai dengan standar operasional prosedur agar pencarian dan evakuasi dapat dilakukan efektif sekaligus juga menjaga keselamatan rekan-rekan petugas. Nah, ini kendala-kendala teknisnya. Oke. Mbak. Baik, berarti selain dengan sertifikasi selam dipastikan juga bagaimana personel di lapangan itu bisa benar-benar gitu ya, merasa tenang dan juga kerja taktis. Nah, Pak Agus, selain melatih personel, bagaimana kesiapan sarana dan juga prasarana pendukung di DPKP Banjar sendiri? Alhamdulillah kami pelan-pelan memenuhi peralatan yang standar internasional bahkan. Karena kami pikir ini adalah selain untuk keselamatan yang kami tolong, yang mudah-mudahan kalau misalnya masih bisa terselamatkan, tapi juga untuk menjaga keselamatan rekan-rekan petugas. Pelatihan ini tidak hanya mengajarkan teknik menyelam, tapi juga membentuk mental, kemampuan mengambil keputusan, kemudian komunikasi tim, kepatuhan terhadap SOP keselamatan. Kami juga akan terus melatih rutin agar kemampuan personil tetap terjaga dan siap diterapkan saat menghadapi situasi darurat. Oke, kalau semakin disiapkan lagi, bagaimana kondisi dari DPKP Kabupaten Banjar, mungkin dengan instansi terkait, di sini katakanlah Basarnas dan juga relawan lokal, bagaimana bisa menjaga hubungan sampai dengan tugas dari masing-masing instansi ini tidak dirasa tumpang tindih, Pak Agus? Oh betul, ya koordinasi dengan Basarnas dan relawan-relawan lain tentunya tetap kami jalin, karena penanganan musibah di perairan di Kabupaten Banjar ini tetap mengedepankan sinergi dan kolaborasi. Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Basarnas, karena BKO untuk petugas kami, petugas tim water rescue kami tetap di bawah kendali operasinya Basarnas. Tentunya nanti dengan rekan-rekan relawan lain seperti TNI, Polri, BPBD, PMI, serta relawan-relawan lainnya melalui pembagian tugas yang jelas dan komando yang terpadu. Dengan demikian proses penyelamatan itu berjalan efektif, cepat, dan tidak tumpang tindih seperti yang Mbak sebutkan tadi. Oke, Mbak. Tidak ada tumpang tindih, karena sudah ada pembagian tugas, Mbak. Siapa berbuat apa, dan kebetulan kita di Basarnas sudah tercatat disebut itu sebagai potensi. Jadi ketika ada kejadian untuk penyelamatan di air, kita cepat dihubungi. Begitu juga kalau kami yang dilapori oleh masyarakat adanya kejadian peristiwa kecelakaan di air, itu kami juga berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Oke, pentingnya saling koordinasi dari lintas terkait itu juga dirasa penting begitu ya Pak. Terima kasih sekali sudah berbagi waktunya dan juga insight bersama kami di Jurnal Nusantara, Pak Agus Iswanto selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar. Sehat selalu Pak Agus, selamat pagi. Saudara, kita akan kembali dengan informasi memasuki tahun ajaran baru. Sejumlah penjual seragam sekolah di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur mengeluhkan sepinya pembeli. Simak informasinya sesaat lagi usai jeda.
Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah penjual seragam sekolah di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur mengeluhkan sepinya pembeli. Lesunya penjualan seragam sekolah ini diduga dipicu oleh peralihan strategi belanja masyarakat yang lebih suka berbelanja secara daring karena dianggap lebih praktis. Pedagang mengaku sulit untuk beralih berjualan secara digital atau daring karena terkendala masalah usia, termasuk dengan keterbatasan modal untuk menyediakan alat, penunjang maupun juga karyawan. Sementara sejumlah warga yang tetap memilih membeli seragam sekolah secara langsung di pasar, warga juga bisa memastikan langsung kualitas bahan sebelum membeli, sehingga ukuran seragam bisa pas dengan postur anak mereka. Sini ku loh. Sini ku napa? Niki, oh SD. Oh. Menurun drastis, Mas. Nggak ada 50%-nya. Iya, karena digital juga. Banyak yang beli online juga. Dulu satu hari ya paling nggak kita bisa menjual 10 setel. Sekarang kadang satu hari aja nggak laku seragamnya. Ya karena harganya lebih miring, Tahu ukuran juga. Ya, ukurannya juga. Kalau kondisi pasar saat ini seperti apa sih? Kondisi pasar sekarang sepi, Mas. Masih dari Jawa Timur, Saudara, di momen libur sekolah, ribuan warga berwisata bersama dengan keluarga di Kebun Binatang Surabaya. Selama masa libur sekolah, jumlah pengunjung mencapai sekitar 11.000 orang setiap harinya. Sedangkan pada akhir pekan, jumlah tersebut dapat meningkat hingga 2 kali lipat. Sejumlah wahana yang masih menjadi favorit pengunjung diantaranya adalah rumah primata, area memberi makan jerapah dan juga rusa, serta kandang gajah dan harimau. Pada liburan kali ini, Kebun Binatang Surabaya juga menghadirkan wahana baru bernama Safari Fun Race. Wahana balap go-kart ini dibangun di bekas area wahana gajah dan menawarkan sensasi berkendara di lintasan rally. Pengunjung cukup menambah tiket sebesar Rp25.000 untuk menikmati 2 putaran. Akupansi sendiri dari para pengunjung kira-kira rata-rata per hari berapa, Bu? Rata-rata per hari 10 sampai 11 ribu, tapi kemarin pada hari Minggu kita sudah mencapai 25.000 pengunjung. Saudara, tak terasa 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Saksikan Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Jurnal Nusantara kami akhiri, sampai jumpa esok hari. Saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Mata Dunia.